Mazmur 127 ayatnya yang pertama mengatakan demikian, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh Raja Salomo, ya, seorang raja yang punya segala-galanya. Dia memiliki segala-galanya, tapi dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Jadi pernyataan ini adalah satu ungkapan kerendahan hati dari seorang raja yang sebenarnya dia bisa kok membangun rumah. Dia bisa membangun segala satunya dengan kemampuannya, dengan kuatannya. Tapi dia mengajak kita, mengingatkan kita, jikalau bukan Tuhan, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah maka sia-sia. Jikalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam membangun rumah, dalam membangun keluarga, dalam membangun segala-galanya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya tadi saya berkata, ini satu ungkapan kerendahan hati dari seorang Salomo yang adalah seorang raja yang memiliki power untuk bisa melakukan segala sesuatunya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maksudnya di sini adalah bukan Tuhan yang membangun saja, bukan hanya Tuhan saja yang membangun, tapi kita diam saja. Bukan maksudnya di sini Tuhan yang akan membangun rumah tangga kita atau keluarga kita menjadi rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, lalu kita diam saja. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud oleh Salomo di sini adalah bahwa Tuhan, ya, kita libatkan di dalamnya. Tuhan yang bekerja 100%, maka kita pun 100% harus ikut di dalamnya. Sebab dikatakan dari di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, lalu ada kalimat sia-sia usaha orang membangunnya. Jadi ada Tuhan yang membangun, lalu manusia yang membangun. Nah, di sini bukan 50-50, bukan Tuhan 50% membangun, lalu kita manusia 50%. Bukan demikian, saudara. Seolah-olah nanti bahwa Tuhan itu tidak bisa lengkap. Dia hanya sanggup 50. Atau dia hanya 50, untuk menyempurnakannya dibutuhkan 50, bukan. Tetapi Tuhan itu dengan segenap hatinya melakukannya kepada kita karena kita adalah anaknya. Dia akan membangun, ya, menolong kita terlibat sepenuhnya. Nah, kita pun harus juga sepenuhnya terlibat di sananya. Itu yang dimaksud oleh Salomo, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tapi yang menarik kita perhatikan di sini adalah kata Salomo, yaitu sia-sia. Jikalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam membangun rumah, membangun keluarga, membangun karir dan lain sebagainya, maka sia-sia. Sia-sia usaha orang membangunnya. Nah, kata sia-sia di sini artinya apa? Ini penting kita pahami. Sia-sia maksudnya di sini artinya bukan gagal. Jadi kita tidak boleh berkata kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan membangun keluarga, kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam membangun karir, dalam membangun studi, ya, maka pasti akan gagal. Bukan saudaraku. Bukan. Alkitab nggak pernah mengajarkan kita kalau kau tidak melibatkan Tuhan nanti gagal karirmu. Nggak begitu. Jadi sia-sia bukan gagal artinya, ya, tetapi tak berarti, meaningless artinya. Mengapa saya katakan demikian? Karena di luar sana ada banyak orang yang tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri gitu. Tapi dia berhasil dalam usahanya. Rumah tangganya pun baik-baik. Sementara ada orang mengaku anak Tuhan dan lain sebagainya, tapi rumah tangganya nggak baik-baik. Itu. Jadi yang dimaksud dengan sia-sia di sini artinya bukan gagal, tapi meaningless. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwanya binasa gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan sia-sia, itu meaningless. Artinya, apa artinya engkau membangun karirmu, engkau berhasil, tapi jiwamu binasa karena engkau tidak mengenal Tuhan. Di dalam rumahmu tidak pernah ada bicara tentang Tuhan. Engkau sukses dalam karirmu karena engkau bekerja keras. Ya, engkau membangun, memaksimalkan potensimu. Tapi sama sekali Tuhan tidak dilibatkan. Maka keberhasilan itu kan sama dengan sia-sia, meaningless. Karena semua kita pasti mati. Nah, ketika kita mati, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan kemana? Jiwa kita binasa. Apalah arti itu semuanya? Jadi sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Ini ungkapan kerendahan hati, ya. Kemudian
satu ungkapan untuk mengajak kita agar kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan akan melakukannya sepenuhnya, kita pun melakukan sepenuhnya, maka saudaraku kita akan memperoleh di sana damai sejahtera. Kenapa? Karena kita memiliki makna hidup yang sejati di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi kebermaknaan kita, arti hidup kita itu ada di dalam Dia. Jadi akhir kata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita terus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan biarkan ada satu celah yang kita biarkan kosong, Tuhan tidak menyentuh semuanya. Jadi kiranya Tuhan itu menyentuh seluruh aspek hidup kita. Itulah sebenarnya yang menghasilkan kehidupan yang radikal itu. Ya, ketika kita tidak melibatkan Tuhan sepenuhnya, masih ada yang celah atau tempat kosong yang kita yang mengatur, ya. Kita yang mengatur, saudaraku, inilah penyebab ketidakbahagiaan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin.